Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kecemasan dan kehilangan pada usia sekolah dan remaja. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok dari kelompok 6. Lalu selanjutnya, yang akan kita bahas adalah pertama latar belakang dan tujuan, 2 hasil diskusi, dan 3 kesimpulan dan saran. Kita masuk pada pertama yaitu latar belakang. Kecemasan adalah suatu keadaan emosional yang ditandai dengan ketergantungan fisiologis, perasaan tegang yang tidak menyenangkan, dengan pengertian bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Kecemasan adalah salah satu perubahan mental dan emosional yang biasa terlihat pada orang tua. Tingkat kecemasan yang wajar diperlukan untuk bertahan hidup. Kecemasan merupakan respon emosional terhadap suatu ancaman yang tidak jelas asal-usulnya. Seseorang dengan kecemasan memiliki tanda dan gejala berikut. Kecemasan, kekhawatiran, perasaan sering buruk, takut privasi, lekas marah, merasa stres, gelisah, agitasi, mudah terkejut, takut sendirian, takut keramaian, gangguan tidur, mimpi stres, gangguan konsentrasi dan memori, gangguan somatik seperti nyeri otot dan tulang, tinnitus atau tinnitus, jantung berdebar, sesak nafas, gangguan pencernaan, gangguan berkemih, sakit kepala, dan lain-lain. Artikel Kesehatan 2009 menjelaskan bahwa kehilangan pasangan merupakan peristiwa hidup yang menjadi stresor signifikan bagi lansia. Stres seseorang akan menimbulkan kecemasan. Penyebab kecemasan mungkin kehilangan pasangan hidup. Kehilangan pasangan mengalami kecemasan dengan ciri-ciri kecemasan itu. Tujuannya yaitu untuk menjelaskan mengenai definisi kecemasan dan kehilangan, menjelaskan tahapan kehilangan dari berbagai tokoh pada perkembangan usia, sekolah, dan remaja, menyebutkan durasi kehilangan pada perkembangan usia sekolah dan remaja, menjelaskan tentang respon kecemasan dan kehilangan pada perkembangan usia sekolah dan remaja, menjelaskan tentang faktor dari predisposisi dan presipitasi kecemasan pada perkembangan usia sekolah dan remaja, menjelaskan proses berduka bagi rentang usia sekolah dan remaja, melakukan pengkajian ekspektasi dan ritual kematian, serta respon kematian dan berduka pada tiap tahap perkembangan usia sekolah dan remaja, dan serta menganalisis aspek kehilangan pada perkembangan usia sekolah dan remaja. Untuk selanjutnya kita masuk pada hasil diskusi. Pertama, definisi kecemasan dan kehilangan. Uran dan Barlow menjelaskan, kecemasan merupakan keadaan suasana hati yang ditandai oleh efek negatif dan gejala ketegangan jasmaniah di mana seseorang mengantisipasi kemungkinan datangnya bahaya atau kemalangan di masa yang akan datang dengan perasaan khawatir. Kecemasan melibatkan perasaan, perilaku, dan respon fisiologi. Gunarsa dan Gunarsa, kecemasan atau ansietas adalah rasa khawatir, takut yang tidak jelas sebabnya. Kecemasan merupakan ketakutan besar dalam menggerakkan tingkah laku, baik tingkah laku normal maupun tingkah laku yang menyimpang, yang terganggu. Kedua-duanya merupakan pernyataan, penampilan, penjelmaan dari pertahanan terhadap kecemasan itu. Dapat disimpulkan bahwa kecemasan adalah suatu keadaan emosi seseorang yang ditandai dengan kekhawatiran, ketakutan, dan kegelisahan sebagai reaksi terhadap kondisi di masa mendatang yang dianggap berbahaya. Reaksi tersebut nampak pada diri seseorang melalui respon fisiologis, perilaku, dan perasaan. Kehilangan adalah suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada, kemudian menjadi tidak ada, baik terjadi sebagian atau keseluruhan. Kehilangan merupakan pengalaman yang pernah dialami oleh setiap individu selama rentang kehidupan. Sejak lahir, individu sudah mengalami kehilangan dan cenderung akan mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda. Selanjutnya, faktor predisposisi dan predisposisi. Pertama, faktor predisposisi. Terdapat beberapa teori yang mendukung munculnya kecemasan, antara lain, 1. Pandangan psikoanalitis adalah ansietas adalah konflik emosional yang terjadi antara dua elemen kepribadian.
memiliki dorongan insting dan impuls primitif, sedangkan superego mencerminkan hati nurani dan dikendalikan oleh norma budaya. Ego atau aku menengahi tuntutan dari kedua elemen yang bertentangan tersebut, dan fungsi ansietas adalah mengingatkan ego bahwa ada bahaya. 2. Pandangan interpersonal. Kecemasan timbul dari perasaan takut terhadap ketidaksetujuan dan penolakan interpersonal. Kecemasan juga berhubungan dengan perkembangan trauma seperti perpisahan dan kehilangan, yang menimbulkan kelemahan atau kerentanan tertentu. Individu dengan harga diri rendah lebih rentan mengalami ansietas yang berat. 3. Pandangan perilaku. Ansietas merupakan produk frustasi, yaitu segala sesuatu yang mengganggu kemampuan seseorang untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Selanjutnya, faktor presipitasi atau pencetus. Stresor pencetus kecemasan dapat berasal dari sumber internal dan eksternal, yang dapat dikelompokkan dalam kedua kategori. Pertama, ancaman terhadap integritas fisik, meliputi ketidakmampuan fisiologis yang akan terjadi atau penurunan kemampuan untuk melakukan aktivitas hidup sehari-hari. 2. Ancaman terhadap sistem diri. Ancaman terhadap sistem diri dapat membahayakan identitas, harga diri, dan fungsi sosial yang berintegrasi pada individu. Selanjutnya, rentang respon kecemasan dan kehilangan. Untuk yang pertama yaitu fase menyangkal atau denial, fase marah, fase tawar-menawar, lalu fase depresi, dan selanjutnya adalah fase menerima. Untuk tahapan kehilangan, yaitu pertama antisipasi, kedua ringan, ketiga sedang, keempat berat, dan kelima panik. Untuk pengajian ekspektasi dan ritual kematiannya yaitu hasil pengkajian didapatkan data yaitu perasaan sedih, menangis, perasaan putus asa, kesepian, mengingkari, kehilangan, kesulitan mengekspresikan perasaan, konsentrasi menurun, kemarahan yang berlebihan, tidak berminat dan berinteraksi dengan orang lain, merenungkan perasaan bersalah secara berlebihan, reaksi emosional yang lambat, adanya perubahan kebiasaan makan, pola tidur, tingkat aktivitas. Pentingnya bagi setiap individu untuk memahami tentang kematian, baik menghadapi kematiannya sendiri ataupun kematian orang-orang di sekitarnya. Oleh karena itu, hendaknya setiap individu memiliki pengetahuan tentang kematian agar siap menghadapi kematian dirinya sendiri maupun keluarganya. Kematian selalu bersifat individual, namun memiliki akibat yang bersifat sosial atau individual kolektif. Upacara kematian selalu melibatkan masyarakat. Tidak ada ritual upacara kematian yang dilakukan secara individual. Ritual ini umumnya memiliki ciri yang serupa, yaitu berkumpul, berdoa, dan makan. Solidaritas yang menjadi karakter orang Jawa tampak begitu mewarnai tradisi ini. Kematian, sebagaimana karakter ritual lainnya, tidaklah dipandang sebagai sekedar peristiwa individual. Kematian dianggap sebagai sebuah peristiwa penting yang mempengaruhi semua yang hidup. Selanjutnya, respon kematian dan berduka pada usia sekolah dan remaja. Pada usia ini menganggap kematian ada hal yang final. Anak-anak mulai berpikir konkret. Anak pada periode ini menganggap dunia sebagai tempat aman, di mana mereka bisa bermain, mempunyai teman, dan bersekolah. Sebagai contoh, kehilangan hewan peliharaan dapat menjadi hal yang traumatis. Mereka dapat menarik diri dari kegiatan. Saat lingkungan sekitarnya tidak dapat memahami, maka terwujud perilaku agresif pada teman sebaya dan saudara kandung. Kelompok usia ini, anak sering mempercayai jika mereka tidak akan mati pada saat itu. Namun, mereka lebih memikirkan mengenai orang tuanya. Kelompok usia ini menjadi terikat dan bergantung kepada orang tuanya. Seringkali kesedihan yang dirasakan oleh anak menjadi periode yang tertunda karena sulit terlibat dalam proses bergabung. 2. Remaja. Respon berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Respon berduka merupakan suatu bentuk dari perubahan dari suatu yang semula ada menjadi tidak ada, atau suatu kondisi di mana tidak terjadinya sebuah situasi yang diharapkan.
Kondisi seperti ini dapat membawa remaja pada keadaan emosi yang tidak stabil karena belum tercapainya kematangan kepribadian dan pemahaman nilai sosial remaja sebagai manusia yang sedang berkembang menuju tahap dewasa yang mengalami perubahan dan pertumbuhan yang pesat. Perkembangan pada masa remaja pada dasarnya meliputi aspek fisiologi, aspek psikologis, dan aspek sosial. Perkembangan pada masa remaja pada dasarnya perkembangan pada masa remaja yang dasarnya meliputi aspek fisiologi, aspek psikologis, dan aspek sosial. Respon berduka adalah respon emosi yang diekspresikan terhadap kehilangan yang dimanifestasikan adanya perasaan sedih, gelisah, cemas, sesak nafas, susah tidur, dan lain-lain. Berduka merupakan respon normal pada semua kejadian kehilangan. Untuk aspek kehilangan, pertama, diagnosa keperawatannya berhubungan dengan kehilangan atau objek pekerjaan, fungsi, status, bagian tubuh, hubungan sosial. Untuk SLKI-nya, resolusi berduka, diharapkan verbalisasi menerima dari menurun menjadi meningkat, verbalisasi harapan dari menurun menjadi meningkat, konsentrasi dari menurun menjadi meningkat, verbalisasi perasaan sedih dari meningkat menjadi menurun, verbalisasi menyalahkan orang lain dari meningkat menjadi menurun, dan juga marah dari meningkat menjadi menurun. Untuk psikinya yaitu, pertama, observasi, identifikasi kehilangan yang dihadapi, hasil proses berduka yang dialami, lalu untuk terapeutiknya, tunjukkan sikap menerima dan empati. Motivasi agar mau mengungkapkan perasaan kehilangan. Fasilitasi mengekspresikan perasaan dengan cara yang nyaman, misalnya membaca buku, menulis, menggambar, atau bermain. Untuk edukasinya, jelaskan kepada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar-menawar, menerima adalah wajar dalam menghadapi kehilangan. Ajarkan mengidentifikasi ketakutan terbesar pada kehilangan. Ajarkan melewati proses berduka secara bertahap. Untuk diagnosa keperawatan, yaitu isolasi sosial berhubungan disfungsi berduka SLKI-nya interaksi sosial, yaitu mengharapkan hasil perasaan nyaman dengan situasi sosial menurun menjadi meningkat, perasaan mudah menerima atau mengkomunikasikan perasaan menurun menjadi meningkat, kontak mata menurun menjadi meningkat, ekspresif wajah responsif menurun menjadi meningkat. Untuk psikinya, observasi, identifikasi kehilangan yang dihadapi, identifikasi proses berduka yang dialami, identifikasi reaksi awal terhadap kehilangan. Lalu untuk terapeutiknya, tunjukkan sikap menerima dan empati. Motivasi agar mau mengungkapkan perasaan kehilangan. Motivasi untuk menguatkan dukungan keluarga atau orang terdekat. Diskusikan strategi coping yang dapat digunakan. Edukasinya, jelaskan pada pasien dan keluarga bahwa sikap mengingkari, marah, tawar-menawar, separasi, dan menerima adalah wajar dalam menghadapi kehilangan. Anjurkan mengidentifikasi ketakutan terbesar pada kehilangan. Anjurkan mengekspresikan perasaan tentang kehilangan. Untuk aspek kecemasan yaitu dengan diagnosa kecemasan atau ansietas, yaitu SLKI-nya tingkat ansietas. Diharapkan verbalisasi kebingungan menurun, verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun, perilaku gelisah menurun, perilaku tegang menurun, keluhan pusing menurun, anoreksia menurun, palpitasi menurun, diaforesis menurun, tremor menurun, pucat menurun, konsentrasi membaik, pola tidur membaik, frekuensi pernafasan membaik, frekuensi nadi membaik, tekanan darah membaik, kontak mata membaik, pola berkemih membaik, dan orientasi membaik. Untuk psikinya, reduksi ansietas. Untuk observasinya, identifikasi saat tingkat ansietas berubah, identifikasi kemampuan mengambil keputusan, monitor tanda ansietas. Terapeutiknya, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, temani pasien untuk mengurangi kecemasan. Pahami situasi yang membuat ansietas, dengarkan dengan penuh perhatian, gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan. Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan. Diskusi perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang. Untuk edukasinya, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami. Informasikan secara faktual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis. Anjurkan keluarga untuk tetap bersama pasien.
Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif. Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi. Latihan kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan. Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat. Latih teknik relaksasi. Lalu untuk kolaborasi pemberian obat anti-ansietas jika diperlukan. Untuk diagnosa keperawatan resiko ketidakberdayaan berhubungan dengan kecemasan, SAKI-nya keberdayaan diharapkan hasil pernyataan mampu melaksanakan aktivitas menurun menjadi meningkat, pernyataan frustasi meningkat menjadi menurun, ketergantungan pada orang lain meningkat menjadi menurun, perasaan diasingkan meningkat menjadi menurun, lalu pernyataan kurang kontrol meningkat menjadi menurun, pernyataan rasa malu meningkat menjadi menurun, pernyataan tertekan atau depresi meningkat menjadi menurun, pengasingan meningkat menjadi menurun. Untuk psikinya, promosi harga diri, observasi, identifikasi budaya, agama, ras, jenis kelamin, dan usia terhadap harga diri. Monitor verbalisasi yang merendahkan diri sendiri. Monitor tingkat harga diri setiap waktu sesuai kebutuhan. Terapeutik, motivasi terlibat dalam verbalisasi positif untuk diri sendiri. Motivasi menerima tantangan atau hal baru. Diskusikan kepercayaan terhadap penilaian diri. Diskusikan pengalaman yang meningkatkan harga diri. Diskusikan persepsi negatif diri. Diskusikan alasan mengkritik diri atau rasa bersalah. Diskusikan penetapan tujuan realistis untuk mencapai harga diri yang lebih tinggi. Diskusikan bersama keluarga untuk menetapkan harapan dan batasan yang jelas. Berikan umpan balik positif atas peningkatan mencapai tujuan. Fasilitasi lingkungan dan aktivitas yang meningkatkan harga diri. Untuk edukasinya, jelaskan pada keluarga pentingnya dukungan dalam perkembangan konsep positif diri pasien. Anjurkan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki. Anjurkan mempertahankan kontak mata saat berkomunikasi dengan orang lain. Anjurkan membuka diri terhadap kritik negatif. Anjurkan mengevaluasi perilaku. Latihan peningkatan tanggung jawab untuk diri sendiri. Latihan pernyataan, kemampuan positif diri. Latihan cara berpikir dan berperilaku positif. Latih meningkatkan kepercayaan dan kemampuan dalam menangani situasi. Untuk kesimpulan, kecemasan adalah keadaan emosi tanpa objek tertentu. Hal ini dipicu oleh hal yang tidak diketahui dan menyertai semua pengalaman baru. Perasaan cemas dan takut merupakan suatu yang normal, namun perlu menjadi perhatian bila rasa cemas semakin kuat dan terjadi lebih sering dengan konteks yang berbeda. Kehilangan merupakan suatu kondisi di mana seseorang mengalami sesuatu kekurangan atau tidak ada dari sesuatu yang dulunya pernah ada atau pernah dimiliki. Kehilangan merupakan suatu keadaan individu berpisah dengan sesuatu yang sebelumnya ada menjadi tidak ada, baik sebagian atau seluruhnya. Pada setiap tingkatan usia, respon kecemasan dan berduka tentu sudah berbeda-beda dalam menghadapi dan menyelesaikannya. Karena semakin bertambah usia, proses penerimaan atau berdamai kita dalam merespon kecemasan dan kehilangan sudah berbeda. Rasa kehilangan yang kita rasakan tidak lagi menyakitkan seperti dulu, namun justru menjadi pemicu pendewasaan diri kita. Saran dari kelompok kami adalah untuk anak remaja yang mengalami kecemasan atau merasa kehilangan, untuk dapat menenangkan diri, lakukan hal yang bermanfaat, atau lakukan hal yang disukai sehingga rasa cemas atau kehilangan bisa hilang secara perlahan. Bangun kepercayaan diri, lawan rasa takut yang ada pada diri. Selalu berpikir positif, hindari minuman yang beralkohol, merokok, salah pergaulan, bahkan menggunakan obat-obat yang terlarang. Makan minum yang teratur. Untuk keluarga dan teman sebaya bisa memberi semangat, beri dukungan yang membangun, agar remaja tersebut dapat kembali bahagia dan kuat menghadapi rasa cemas dan kehilangan. Karena dukungan dari orang terdekat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan ketika remaja tersebut dalam keadaan down. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan silakan disampaikan pada kolom komentar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.